Maaf ya, tadi saya lupa nge-record. Ini baru sekarang di-record. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, ada yang mau ditanyakan sekarang? Kalau mau tanya silakan langsung ini aja apa? Tulis di kolom chat atau langsung buka mic-nya. Langsung bertanya ya. Saya buka kesempatan bertanya 10 detik. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Jadi saya yang bertanya. Nah, pilihannya Anda bertanya atau saya yang nanya. Pak, mohon maaf, kalau untuk dibuat sampel lain itu seperti apa ya Pak? Contoh seperti untuk bahan makanan. Nah, terima kasih untuk Afaf Kakak. Nah, untuk contoh makanan, ini tergantung yang pengen diuji itu apa dari makanan tersebut. Misal, kita ingin melihat atau mengetahui pengaruh penambahan pengawet, kita seperti itu. Pengawet terhadap suatu makanan. Apakah yang ditambahkan pengawet itu, apakah pengawet itu berdampak terhadap makanan? Jadi misal ada dua pengawet A sama pengawet B. Mana nih yang paling bagus untuk makanan ini? Katakanlah seperti itu. Atau yang tidak diberi pengawet ini yang paling bagus. Nah, makanya kita buat kita rencanakan kan. Berarti di situ kalau kita ingin tahu pengaruh dari pengawet itu berarti variabel bebasnya adalah satunya makanan itu dibuat tanpa pengawet, satunya diberi pengawet. Misal kalau ada dua pengawet ya misalnya pengawet A, satu pengawet B. Itu menjadi variabel bebas karena kita pengen tahu apakah efek dari penambahan pengawet ini berdampak signifikan gitu. Gitu. Lalu variabel terikatnya atau variabel tak bebasnya berarti waktu. Waktu makanan ini dari dibuat sampai dia busuk, katakanlah seperti itu, atau basi. Kita hitung waktunya. Kapan sih dia mulai basi, ataukah yang 1 hari, 2 hari, atau berapa jam? Gitu. Itu variabel tak bebasnya. Lalu variabel terkontrolnya apa yang dibuat sama? Berarti komposisi makanannya sama. Komposisi bahan-bahannya ini sama. Terus produknya harus sama. Misal roti semua. Nggak bisa satunya roti, satunya biskuit, satunya kue. Gitu kan seperti itu. Nggak bisa, harus sama semua. Lalu dia disimpan di tempat yang sama. Nggak bisa satunya di tempat lemari es, satunya tidak di lemari es. Gitu kan seperti itu. Lalu apalagi nih, di tempat yang sama, bahan-bahannya sama, komposisinya sama, dan jumlahnya juga sama. Yang nggak bisa ini satunya lebih gede daripada yang lain, itu nggak bisa juga. Itu harus dibuat sama. Jadi yang lain itu harus dibuat sama selain si penambahan pengawet ini. Kayak gitu. Gimana, Afaf? Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau belum jelas? Afaf Jelas Kakak. Pak, jelas. Paham. Jelas ya. Oke. Jelas. Kalau jelas sekarang ganti saya yang nanya ya. Coba ini dikerjakan soal ini. Ya, ini contoh ini skip ini udah kemarin. Nah, ini. Rani ingin mengetahui tentang pengaruh penambahan suatu zat A terhadap pH larutan X. Rani melakukan percobaan dengan menyiapkan larutan X di dalam 3 piala gelas berbeda dengan volume yang sama yakni 25 mili. Lalu dia menambahkan zat A sebanyak 5 mili, 10 mili, dan 15 mili ke dalam piala gelas. Pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian Rani mengukur pH masing-masing campuran menggunakan pH meter. Jadi pH meter itu mengukur pH larutan ya. pH itu derajat keasaman ya. Nah, tentukan variabel bebas, tak bebas, dan terkontrol dari contoh soal ini. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau menjawab? Ya. Silakan buka mic-nya. Yo, harus ada yang menjawab. Kalau nggak ada ya saya biarkan sampai ada yang menjawab. Ini saya dapat, saya dapat. Model Pak. Saya Pak. Banyak sekali nih ya. Siapa nih? Ladies first ya, ladies first. Siapa yang tadi? Ladies first. Ada yang cewek tadi katanya, kayaknya. Sebutkan nama. Saya Pak. Oh ya, siapa namanya? Nama saya Fatihah dari kelas 10-4.
Fatihah 10/4. Oke, silakan dijawab. Variabel bebasnya penambahan zat A. Penambahan zat Variabel A. tak Oke. ya, variabel tak bebasnya pH yang diukur. Hmm. Variabel terkontrolnya volume larutan X. Volume larutan X. Udah, itu aja? Ya, udah. Oke. Baik. Terima kasih untuk Fatihah untuk jawabannya. Benar sekali ya, variabel bebasnya yang pertama itu jumlah zat A yang ditambahkan, ya. Terus variabel tak bebasnya itu pH larutan masing-masing. Dan yang ketiga, variabel terkontrolnya itu tadi zat X-nya. Nah, sebenarnya variabel terkontrolnya masih ada yang lain. Ada yang mau jawab selain Fatihah yang disebutkan Fatihah tadi? Yang cowok ini juga boleh nih. Variabel terkontrolnya selain larutan zat X. Apa? Afaf tadi katanya kayaknya mau jawab. Coba Afaf. Variabel terkontrolnya apa selain zat X? Ya ini disimpan di piala gelas. Ya benar. Dari Muhammad Aufashraf. Ya. Yaitu Muhammad Aufa. Ya, terima kasih. Jawabannya benar ya, disimpan di piala gelas. Oke, piala gelasnya sama. Ya. Apalagi? Alat ukur pH-nya sama, Pak. Alat ukur pH-nya sama. Sip. Benar. Apalagi? Zat yang ditambahkan sama. Benar, sama-sama zat A. Ya, yang beda hanya volumenya. Benar. Yang ditambahkan sama-sama zat A. Ya, yang beda hanya volumenya. Apalagi? Itu volumenya sama ya, volumenya sama-sama 25 mili. Itu juga itu variabel terkontrol. Oke, terus dia mungkin diukurnya di suhu yang sama, nggak boleh satunya dipanaskan, satunya didinginkan. Gitu. Kalau panaskan, panaskan semua, dinginkan semua. Nah, itu juga termasuk dari variabel terkontrol ini ya. Yang halnya harus dibuat sama, yang beda hanya penambahan zat A ini volumenya antara 5, 10, dan 15. Bagus. Sudah mantap ya. Satu lagi nih. Roger ingin meneliti tentang pengaruh cahaya matahari terhadap hasil panen tanaman padi. Rancanglah variabel-variabel yang dibutuhkan oleh Roger. Oke. Kalau kamu jadi Roger, kira-kira gimana ya? Roger ini bisa berubah jadi serigala. Kira-kira apa nih variabel-variabelnya? Ada yang mau jawab? Ini saya pantau semua ya. Kameranya dinyalain ya. Kalau ada yang tidur, ketahuan nih. Saya, Pak. Oke, silakan dijawab. Variabel bebasnya yang pertama, tanaman padi disimpan di yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena cahaya matahari. Oke. Variabel bebasnya itu, Pak. Hmm. Variabel tak bebasnya, seberapa banyak hasil panen antara kedua padi tersebut. Oke. Terus? Variabel terkontrolnya disimpan di tanah yang sama dan ukuran pengairannya yang sama. Oke. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Radifan, Pak. Muhammad Radifan Gunawan. Radifan 10? 10.5. 10.5. Terima kasih ya Radifan. Oke, jadi benar apa yang sudah disampaikan oleh Radifan tadi ya. Jadi kalau kamu jadi Roger gitu, variabel bebasnya pasti ada tanaman padi yang ditempatkan di tempat yang kena cahaya matahari dan ada yang tidak atau yang ditutupi, katakanlah seperti itu.
Lalu ada variabel tak bebasnya yang diukur apa? Yang diukur berarti ya jumlah hasil panennya itu berapa kilo gitu. Mana yang lebih banyak? Seperti itu. Lalu variabel terkontrolnya pasti tanaman padinya harus sama nih, harus dari bibit yang sama. Nggak bisa yang satunya misal apa ya, kalau tanaman padi itu bisi ya atau apa ya, bisi 12 atau bisi 24 gitu. Itu jagung nih kalau bisi. Ya itu intinya bibitnya sama lah ya, harus bibitnya dari bibit yang sama, jenis padinya sama. Nggak bisa satunya padi Thailand, satunya padi Rusia atau padi tanaman Kalimantan dan sebagainya, harus sama. Yang pertama itu jenis padinya sama, lalu harus di air yang sama. Nggak bisa satunya itu dia kasih air, satunya enggak gitu. Tanahnya juga harus sama, ya. Maksud tanahnya itu nutrisi tanahnya itu harus sama. Nggak bisa satunya itu dikasih pupuk, satunya enggak, atau satunya dikasih pupuk kandang, satunya pupuk pabrikan, itu nggak bisa, harus sama. Kalau kasih pupuk kandang semua, pabrikan semua. Dan dipastikan nutrisi di dalam tanahnya itu harus sama. Lalu mungkin kalau dikasih apa namanya pestisida, satunya dipakai atau satunya juga harus dipakai gitu, harus sama semua perlakuannya. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih buat Radivan buat jawabannya. Mungkin dari 2 soal ini ada yang masih mengganjal. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan mau ditanyakan. Kalau enggak, kita lanjut lagi. Oke, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Oke, lanjut ya. Biar nggak lama-lama. Ini juga, tapi nggak terlalu banyak yang bertanya tentang ini sih, tapi ada beberapa aja. Nah, ini simbol-simbol keselamatan ini harus kalian tahu juga ya. Makanya ketika kalian mau masuk lab itu kan buat bagian kerja kan. Dan di bagian kerja itu kalian tahu yang dibutuhkan itu bahannya apa saja yang dipakai gitu. Nah, dalam ini kalian harus tahu sifat bahannya. Misal kalau bahan itu mudah meledak, ya jangan dikasihkan atau ditempatkan di tempat-tempat yang dekat sumber api atau sumber listrik. Ya, itu kan kayak nyari apa ya? Nyari mati kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau bahan-bahan itu tuh apa ya, bisa menyebabkan iritasi, ya jangan sampai kena tangan kayak gitu. Jangan sampai kena bagian kulit kita. Harus kita APD-nya tuh yang lengkap gitu. Seperti itu. Nah, seperti bahan simbol-simbol keselamatan di lab itu juga harus diperhatikan dan ditaati ya, ditaati. Gitu. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan juga. Salah satu yang paling banyak ditanyakan tentang istilah akurasi dan presisi. Nah, kenapa ada istilah ini? Ini yang akan saya jelaskan dulu. Kenapa ada istilah akurasi dan presisi ya? Nah, akurasi dan presisi ini, jadi ketika kalian melakukan pengukuran di dalam suatu lab atau suatu eksperimen, ketika kalian melakukan pengukuran itu tidak boleh dilakukan hanya 1 kali pengukuran. Ya. Kenapa tidak boleh dilakukan hanya 1 kali pengukuran? Karena ketika kalian itu melakukan hanya 1 kali pengukuran, ditakutkan adanya faktor luck atau faktor kebetulan. Ya, ada faktor kebetulan. Jadi misal kalian mengukur kadar suatu zat A gitu di dalam suatu campuran. Nah, didapatkanlah 5%. Nah, apakah 5% itu langsung dipercaya? Ya belum tentu. Karena apa? Karena siapa tahu kamu kebetulan dapatnya 5%. Nah, kalau diulang lagi, ya mungkin dapatnya tidak 5% gitu. Atau kalau diulang lagi dapatnya 5%, ya udah mungkin itu menegaskan bahwa hasil kalian itu benar. Gitu. Kalian itu karena suatu kebetulan atau lucky itu tidak mungkin terjadi 2 kali atau 3 kali gitu. Minimal itu harus diulang 2 kali. Semakin banyak pengulangan dengan sampel yang sama dan metode yang sama, itu akan semakin baik datanya. Karena itu tadi faktor luck-nya atau faktor kebetulannya itu semakin rendah. Jadi nggak mungkin kan kalau kebetulan itu terulang berulang-ulang kali. Gitu. Jadi kalau kebetulan berulang-ulang kali namanya bukan kebetulan, berarti ya itu fakta yang ada, yang fakta yang sebenarnya. Gitu. Karena yang namanya kebetulan itu palingnya 1 kali. Gitu. Itu aja ya.
Nah, makanya itu ada namanya akurasi dan presisi. Nah, saya mulai dengan akurasi. Akurasi ini adalah suatu pengertiannya hasil suatu pengukuran dengan nilai yang sebenarnya, kedekatan hasil suatu pengukuran dengan nilai sebenarnya. Jadi apakah hasil pengukuran kita itu menunjukkan data yang benar, gitu? Apakah menunjukkan data yang akurat, gitu? Nah, itu yang dinamakan dengan akurasi. Nah, di situ biasanya ditentukan dengan nanti akan ditentukan apakah akurat atau tidak. Itu karena harus dilakukan pengulangan itu. Setelah dilakukan pengulangan itu, baru nanti diolah datanya, diolah menggunakan ilmu statistika biasanya. Statistika diolah itu kalau diulang semakin banyak itu semakin menegaskan keakuratan apa yang kita kerjakan. Bisa kita pengen melakukan pengukuran terhadap zat A. Kalau 1 kali sekian, kalau 2 kali sekian, sekian. Nah, ini tidak olah, lalu kesimpulannya akurasi kita itu seperti apa? Apakah emang yang segini itu adalah hasil sebenarnya? Itu dinamakan akurasi. Nah, kalau presisi, karena nanti tadi itu diulang beberapa kali, maka pengertiannya itu seberapa dekat satu hasil pengukuran dengan pengukuran yang lain. Jadi kedekatan, misalkan tadi diulang sampel yang sama, diulang dengan perlakuan yang sama beberapa kali gitu kan. Harusnya hasilnya sama dong. Ya kan? Harusnya kalian hasilnya sama, tapi yang terjadi itu pasti kalian nanti ada aja yang berbeda. Nah, ketika ada yang berbeda itu kita bandingkan apakah hasilnya itu jauh atau dekat dengan hasil pengukuran kita yang sebelumnya atau setelahnya gitu. Jadi kita bandingkan dekat atau jauh atau sama nih gitu. Bedanya. Contoh kecilnya saja gini lah, ketika kalian nanti di lab lah. Di lab itu kan sampel yang dianalisis sama dan perlakuannya sama. Pasti satu kelas, satu lab itu mendapatkan hasil yang tidak persis, tidak sama persis. Pasti ada beberapa yang sedikit melenceng. Gitu. Ada atau bukan beberapa sih, pasti banyak yang tidak sama dengan teman-temannya. Padahal yang dilakukan itu sama, sampel yang diambil sama, harusnya dapatnya sama dong. Tapi nanti pasti satu kelas itu pasti jarang sekali ada yang sama, pasti bisa dipastikan berbeda. Bahkan dengan teman yang satu meja dengan kamu nanti, atau yang teman sebelah kamu aja pasti hasilnya beda, ada bedanya. Nah, itu yang dinamakan dengan presisi. Seberapa dekat hasil satu pengukuran dengan pengukuran-pengukuran yang lain di sampel yang sama dan perlakuan yang sama. Nah, makanya di sini saya mengilustrasikannya dengan main panahan gitu. Nah, namanya main panahan itu kan orang yang melakukannya itu sama, cara memanahnya itu sama. Dan panahnya juga sama gitu. Panahnya juga sama. Targetnya juga sama. Tapi ketika dia mengulang beberapa kali, kan itu ada seperti ini. Kita misal diulang 7 kali ya, itu. Hasilnya seperti ini. Padahal kan yang diinginkan tuh lingkaran merah ini kan. Tapi ini cuma satu yang masuk lingkaran merah, sedangkan yang lainnya sangat jauh dan di luar lingkaran merah. Berarti di sini low accuracy dan low precision gitu. Jadi presisi dan akurasinya itu rendah. Gitu. Nah, sedangkan yang ini dilakukan dengan cara yang sama. Ternyata mereka berdekatan hasilnya. Nah, berdekatan hasilnya itu high precision, artinya dia presisinya baik. Tapi tidak ada yang masuk ke sini, berarti tidak akurat dia itu kerjanya gitu. Deket sih hasilnya, tapi tidak akurat, sama aja bohong. Gitu. Terus yang ini, dia mungkin dari 7 itu 4 lah yang masuk atau di sekitar lingkaran merah. Tapi ya cukup jauh, ada yang di sini, ada yang di sini, cukup jauh antara satu dengan yang lainnya. Berarti presisinya rendah, walaupun akurasinya cukup baik. Nah, yang seperti ini kan presisinya baik, terus akurasinya juga baik. Nah, sama hanya kayak memanah, nanti kalian bekerja itu di lab itu kan diulang beberapa kali sampelnya dengan sampel yang sama dan perlakuan yang sama. Nah, hasilnya itu gimana gitu? Apakah jauh atau seperti apa? Nah, nanti kurang lebih seperti ini tentang akurasi dan presisi. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini salah satu yang banyak ditanyakan juga kemarin tentang presisi dan akurasi. Ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, kesalahan dalam eksperimen. Ini 2 kesalahan yang umum lah ya dalam eksperimen.
Sebenarnya kesalahan-kesalahan itu banyak, ada kesalahan metode, terus kesalahan apa? Kecelakaan dan lain sebagainya itu. Tapi yang saya bahas tentang hasilnya intinya. Ada yang dimaksud dengan kesalahan acak. Kesalahan acak itu adalah kesalahan yang satu pengukuran itu mendapatkan hasil yang berbeda, padahal perlakuannya sama. Padahal perlakuan sama, sampelnya sama. Nah ini kok bisa beda? Kenapa gitu? Harusnya kan hasilnya sama nih. Misalnya ya, saya ilustrasikan sebagai ada gambarnya deh. Nah, misalnya ini saya punya biskuit nih, biskuit. Saya pengen analisis 3 kali karena agar saya meyakinkan berapa kadar gulanya seperti itu. Saya ingin meyakinkan hasil saya tuh pengen meyakinkan akhirnya saya uji 3 kali. Nah, kadar gulanya ini misal ya ini. Misal di sini pertama saya dapat 5%, katakanlah seperti itu, 5%. Yang kedua dapat misal 4%, katakanlah seperti itu. Yang ketiga dapat 5,1, katakanlah seperti itu. Nah, jadi seperti ini misal data yang saya dapatkan itu seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya sampelnya kan sama kan? Ketiga perlakuan sampelnya sama dan metodenya sama. Tapi hasilnya ini kenapa berbeda gitu loh. Harusnya kan sama. Masa beda gitu. Apakah ini mutlak salah? Ya, ini dinamakan kesalahan acak. Kita tidak dapat memprediksi atau diperkirakan. Kenapa kok beda gitu? Apanya yang salah gitu? Mungkin aja ada faktor alam di situ yang bekerja dan tidak bisa kita kontrol sehingga terdapat hasilnya seperti ini gitu. Apakah ini mutlak salah Pak kesalahan acak itu? Tidak selalu. Apakah ini harus dibuang Pak? Harus diulang lagi? Tidak selalu. Nah, solusinya apa? Solusinya ini dapat diatasi dengan uji statistik. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang lagi sehingga dapat yang sama ya. Cukup dikerjakan berapa kali itu, misalnya 5 kali atau 3 kali dan sebagainya. Lalu nanti itu ada uji statistik. Jadi tidak semuanya itu diterima. Jadi misal ini ya, biasanya tuh statistiknya hasilnya seperti ini. Nah, ada range-nya. Misal range yang diterima itu antara 4,5 sampai 5,5. Katakanlah seperti itu. Range keberterimaannya. Jadi data-data di antara 4,5 sampai 5,5 itu diterima. Berarti ini kan letaknya di sini. Ini ya, yang pertama itu kan letaknya di sini. 5 kan. 5,1 itu letaknya di sini. Lah 4 itu kan di sini. Nah, berarti data yang kedua ini tidak boleh digunakan. Yang bisa digunakan nah ini. Berarti yang dianggap benar itu ketika data yang kita dapatkan itu sekitar ini. Nah, ini bagaimana Pak dapat 4,5 sampai 5,5? Itu pakai uji statistik. Terus gimana Pak caranya? Nanti akan kalian pelajari di jenjang yang lebih tinggi. Sekarang kalian tahu aja bahwa ada seperti ini. Nah, nanti bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu nanti di jenjang yang lebih tinggi ya. Nanti diajarkan di jenjang yang lebih tinggi. Untuk kelas 10 sekarang cukup bahwa kamu tahu ada yang namanya kesalahan acak. Ya, jadi kalian nggak shock gitu. Oh, kok saya beda? Oh, ini diulang-ulang terus gitu. Itu ya. Itu namanya kan kesalahan acak yang pertama. Yang kedua, ada namanya kesalahan sistematik di mana setiap percobaan itu memberikan hasil yang sama, namun mempunyai kesalahan yang sama. Nah, seperti misal gini, saya ulang lagi. Misal di biskuit diulang 3 kali ya. Dapatnya misal 7, pertama 7, yang kedua itu juga 7, yang ketiga juga 7%. Nah, ini kan terlihat meyakinkan kan, terlihat meyakinkan sama gitu. Berarti, oh ini yang benar 7 gitu. Apakah benar? Belum tentu. Karena mungkin aja terjadi kesalahan sistematik, di mana ternyata ada satu tahapan dalam proses kamu kerja itu yang miss atau yang tidak kamu kerjakan. Ada satu step itu yang lupa kamu mengerjakannya. Dan itu diulang sebanyak 3 kali gitu. Setiap pekerjaan yang kamu lakukan itu tidak melakukan hal itu, step itu. Sehingga hasilnya didapatkan itu sama, persis seperti ini. Nah, berarti itu yang dinamakan kesalahan sistematik. Karena kesalahannya berulang kali dengan yang sama, akhirnya hasilnya sama. Itu namanya kesalahan sistematik. Nah, ini dapat diatasi ketika kamu itu meminta tolong mungkin personil lain atau lab lain untuk menguji dengan sampel yang sama itu gitu, agar lebih meyakinkan. Dan dia tuh biasanya mereview, karena kalau orang itu menilai orang lain kan lebih gimana? Lebih teliti gitu daripada kita menilai diri kita sendiri. Coba kamu suruh sebutkan kesalahan dia gitu, pasti kamu bisa. Kejelekan dia adalah dia kurang
kurang ganteng, kurang pinter, kurang tinggi, kurang apalah katanya seperti itu. Kamu bisa banget itu neliti. Tapi kalau kamu disebutkan kelemahan-kelemahan kamu, saya itu lemah apa ya gitu, pasti bingung gitu. Cantik udah cukup cantik gitu, tinggi udah cukup tinggi, pinter ya cukup pinter kayak gitu kan. Biasanya orang lain tuh lebih teliti dalam menilai orang lain juga gitu. Nah, makanya itu nanti ada uji yang untuk meyakinkan itu gitu. Itu namanya kesalahan sistematik ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini paling banyak juga ditanyakan kemarin waktu asesmen mandiri itu. Nah, asesmen mandiri itu makanya saya di situ kan berharap kalian tuh menuliskan atau mengisikan dengan sejujur-jujurnya agar saya tahu oh kalian itu di mana sih letak yang kurang pahamnya gitu. Makanya kayaknya bisa kita review di pertemuan virtual kayak ini. Oke? Cukup? Oke. Kalau cukup tentang metode ilmiah mungkin cukup sekian. Kita lanjut ke materi dan perubahannya. Ya. Untuk materi dan perubahannya, materinya sudah di-share lewat video YouTube, lewat Google Site, Google Classroom, ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Karena cenderung kemarin itu tidak banyak yang tanya. Yang banyak tanya itu tentang kadar sih. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ganti, saya yang nanya tentang materi dan perubahannya. Ya bisa kita review sedikit bahwa materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Karena seperti itu kan pengertian dari materi. Berarti semua yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita rasakan, itu dimaksud dengan materi. Nah, sifat-sifat materi itu ada yang berdasarkan jumlah, juga ada yang berdasarkan perubahan. Itu juga silakan dibaca sendiri. Udah ada. Lalu ada wujud materi. Wujud materi itu bisa berupa gas, bisa padat, bisa cair. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Itu juga sudah sangat jelas saya ada di slide yang video kemarin. Terus wujud materi itu ada perubahan materi, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu tidak menghasilkan materi baru, hanya biasanya berubah wujudnya. Kalau dan dia bisa kembali ke wujud awal, ciri-cirinya seperti itu, dan tidak ada yang perubahan yang signifikan ya tentang susunan materinya. Kalau perubahan kimia itu terjadi perubahan susunan materi baru, terbentuknya wujud baru, materi baru, wujud baru, dan biasanya tidak ada sifat-sifat dari materi sebelumnya yang ada di materi baru ini gitu. Itu perubahan kimia. Lalu ada penggolongan materi, ada zat murni dan ada campuran. Zat murni ada unsur dan senyawa, campuran ada koloid, ada suspensi, ada larutan. Itu tentang materi, pengertian materi. Lalu ada pemisahan campuran, ada yang pengayakan, magnetik, terus penguapan, ada yang sublimasi, terus ada kristalisasi, lalu ada apa lagi ya? Ada penyaringan, ada sentrifugasi, dan lain sebagainya yang sudah kalian tonton harusnya. Kalau nggak ada yang tanya, sekarang saya ganti yang bertanya. Oke? Saya bertanya tentang apa yang dimaksud dengan sifat materi. Bukan sifat materi sih. Oh ya, sifat materi. Sifat materi apa ya? Sifat materi yang namanya sifat fisika. Apa yang dimaksud sifat fisika dan sifat kimia? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menjawab sifat fisika dan sifat kimia? Pak saya. Ya, silakan. Siapa nih? Alia Pak dari 10.4. Ya, Alia 10.4. Silakan. Kalau untuk sifat fisika itu dapat diamati tanpa harus merubah susunan materi. Contohnya warna sama bau. Kalau untuk sifat kimianya, sifat yang diamati akibat terjadi satu materi menjadi materi lain. Contohnya? Contohnya itu karat pada logam.
Oke, terima kasih buat Alia, jawabannya benar sekali. Itu tentang sifat fisika dan sifat kimia ya. Lalu ada yang tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebutkan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Siapa yang mau jawab? Sebutkan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Masing-masing satu deh. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Ririn ya. Ya, nama saya Ririn Ramadhaniati, kelas 10-4. Perubahan fisika, contohnya es yang berubah menjadi cair. Ya. Dan kalau perubahan kimia, pembusukan, kertas yang dibakar. Terima kasih. Oke, terima kasih Ririn. Itu salah satu contoh, dua dari salah satu contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Terus kalau misalnya saya punya, nanti aja lah itu. Terus sekarang ke penggolongan materi. Apa yang dimaksud dengan unsur dan senyawa? Sebutkan contohnya masing-masing. Yuk, siapa yang mau jawab? Apa yang dimaksud dengan unsur dan senyawa? Saya Pak, Ya, silakan. nama saya Magfira Suci dari kelas 10-6. Ya. Unsur itu gabungan dari atom-atom yang sama. Kalau contohnya itu unsur hidrogen, unsur litium. Kalau senyawa itu gabungan dari unsur-unsur yang berbeda minimal 2. Contohnya NaCl, H2O, karbon dioksida. Oke, terima kasih Magfirah ya. Itu sudah dijelaskan oleh Magfirah. Oke. Kan di dalam video itu saya jelaskan bahwa unsur dan senyawa itu kan zat murni. Zat murni itu terbentuk karena adanya perubahan kimia. Jadi mereka itu terbentuk karena ada reaksi kimia, ada perubahan kimia di situ, ada menghasilkan materi baru. Sedangkan kalau campuran itu terjadi karena perubahan fisika, jadi tidak menghasilkan zat baru, ya tidak menghasilkan zat baru, dia hanya mencampur saja gitu. Nah di dalam campuran itu ada larutan, ada koloid, ada suspensi. Nah sebutkan masing-masing satu contoh dari larutan, koloid, dan suspensi. Saya Pak, saya. Ya, silakan. Siapa nih? Pinkan dari 10-6. Ya, Pinkan 10-6. Passwordnya? Kalau koloid itu contohnya itu susu sama sirup sama cat. Kalau yang suspensi itu kayak kopi sama pasir dan air. Ya. Kalau larutan? Kalau larutan itu kayak teh, air gula, sama air garam. Oke, terima kasih Pinkan. Benar sekali jawabannya. Ya, Ya, sekarang nih, misalnya kalau ini, saya punya sirup ini. Kalian kalau puasa itu sering ada iklan sirup Martit gitu ya, kita sensor ya. Sensor ini merek itu dia tidak bayar ya. Ya, kita ada sirup itu merek itu ya. Lalu kita buat nih kan, campur air sama es sama gula gitu kan. Jadilah minuman yang sangat menyegarkan. Nah, minuman itu termasuk dalam koloid, suspensi, larutan, unsur atau senyawa. Kalau campuran minuman itu yang udah campuran air, es sama sirup sama gula tadi. Kira-kira masuknya apa? Larutan koloid. Larutan, Pak. Larutan ya. Jadi mereka termasuk larutan ya. Karena itu larutan mereka itu kan homogen ya, terlihat satu
menjadi satu gitu. Terus dia juga tidak membawa masih membawa sifat dari materi sebelumnya dan tidak membentuk materi yang baru. Ya, tidak membentuk materi yang baru. Hanya mereka mencampur menjadi satu, menjadi homogen gitu. Nah, ini masuk dalam campuran larutan. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, sekarang ke pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu, jadi sebenarnya prinsip pemisahan campuran itu kalian harus tahu sifat yang kalian ingin pisahkan itu apa. Yang saya jelaskan itu hanya pemisahan-pemisahan campuran yang sifatnya fisika. Artinya tidak membentuk materi baru. Nanti kalau kalian lakukan di lab itu, bisa di gravimetri, di volumetri, dan sebagainya, itu adalah pemisahan-pemisahan campuran yang dilakukan secara kimia. Yang akan kalian lakukan di lab-lab nanti. Ya, ada fisikanya juga sih beberapa. Tapi yang pasti yang paling banyak itu berhubungan dengan pemisahan kimianya kalau di lab ya. Hanya beberapa yang ada perubahan fisikanya. Jadi harus tahu sifatnya itu apa gitu. Misal nih, kalau saya punya larutan saya punya garam nih. Saya kan pengusaha garam misal saya pengusaha garam. Itu kan garam itu dari air laut terus diuapkan gitu kan, ditaruh di panas-panas terus dia menjadi garam. Nah, ketika saya ambil itu ternyata garam saya itu masih mencampur sama tanah. Nah, gimana cara memisahkan tanah dan garam itu? Coba. Metodenya Filtrasi, Pak. Ya, Pak? Filtrasi, Pak. Penyaringan. Penyaringan. Disaring, langsung disaring gitu. Iya. Kan penyaringan kan antara padat dengan cair, itu kan masih padat dengan padat. Mengayakan, Pak. Dan dengan destilasi, Pelayakan, Pak. Pak. Pengayakan, Destilasi, Pak. Pak. Pengayakan. Diayak, ya diayak. Oke. Diayak itu kan kalau ukurannya beda. Nah, berarti kan masih ada yang sama-sama lembut, misal tanahnya juga lembut, terus garamnya juga lembut, masih mencampur dong. Gimana? Disuling mungkin. Apa? Kira-kira apa? Sifat yang membedakan antara tanah dengan garam. Difiltrasikan, Pak. Ayo apa? Ini ada yang ngechat siapa nih? Kelarutannya bukan? Ya, pelarutannya ya. Jadi pertama pasti dilarutkan dulu, ya. Iya. Kan si garam ini kan mudah larut dalam air. Nah, si tanah kan tidak larut dalam air gitu kan. Tanah-tanah kayak pasir dan sebagainya kan tidak larut dengan air kan. Nah, itu dilarutkan dulu. Lalu setelah dilarutkan apakah sudah terpisah mereka? Belum, Pak. Harus diapain? Difiltrasi dulu. Ya, difiltrasi. Jadi difiltrasi setelah dilarutkan, difiltrasi atau disaring. Itu kan tanahnya kan tertahan oleh kertas saring. Airnya kan mengandung garam tuh, jatuh kan ke bawah. Nah, setelah itu bagaimana cara merubah air garam itu menjadi garam lagi? Dikristalisasi, Pak. Oke, dikristalisasi lagi atau diuapkan lagi kayak gitu ya. Jadi itu prosesnya tuh tidak harus satu metode. Jadi bisa aja gabungan dari beberapa metode sehingga dia terpisah, benar-benar terpisah gitu. Jadi kalian harus mengetahui ini harus diapain dulu. Sifat-sifatnya itu harus dihafalkan, bukan dihafalkan, dimengerti. Ini harus diapain dulu itu harus dengan sifatnya. Jadi dan bisa metode pemisahan itu tidak hanya satu saja, misal filtrasi aja atau apa itu saja itu enggak. Jadi bisa aja gabungan dari beberapa metode-metode kemarin gitu. Oke, itu mungkin sekilas tentang pemisahan campuran. Nah, yang paling penting itu sebenarnya setelah dipisahkan, biasanya itu selalu dihitung kadarnya. Ya, karena buat apa kita memisahkan tanpa dihitung kadarnya kayak gitu. Biasanya seperti itu. Pasti setelah dipisahkan kita hitung kadarnya, kadar dari zat tersebut dalam campuran. Dalam menghitung kadar, saya kasih slide-nya dulu. Dalam menghitung kadar itu ada dua ya. Ini sebenarnya enggak harus. Ada dua yang biasanya itu dipakai satuannya, yaitu
BPJ dan persen ya. Bedanya apa gitu? Bedanya hanya kalau persen ini dikali 100%, kalau BPJ itu kan BPJ itu singkatan dari bagian per 1 juta atau yang lebih sering dipakai itu ppm atau part per million. Sama aja sebenarnya, hanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Sama aja. Yang ini sekali 10 pangkat 6 ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu adalah ini. Ini kan sama rumusnya kan. Nah, kalau persen itu kalau persen ini harus sama. Misal yang penyebutnya tuh massa, pembilangnya juga massa. Satuannya juga harus sama. Misal miligram ya harus miligram. Kalau kilogram pakai kilogram, ton juga ton dan seterusnya. Kalau berbeda gimana, Pak? Kalau berbeda harus diubah dulu. Biasanya kan antara massa dengan volume. Berarti kita pakai row atau massa jenis. Massa jenis itu kan massa dibagi volume. Berarti kalau kita pengen cari massa, berarti row dikali volume. Kalau kita pengen cari volume, berarti massa dibagi row. Kayaknya seperti itu, ya. Jadi harus diubah dulu kalau ada beberapa yang berbeda itu harus kita ubah atau satu dan yang lainnya itu berbeda harus kita ubah gitu. Nah, begitu pun satuannya. Makanya satuan itu yang kalian pelajari di fisika atau matematika itu harus tahu. Oh, ini miligram, kalau dijadiin kilogram harus diapain? Dikali atau dibagi? Atau kalau jadi mililiter ke liter atau dari mililiter ke sentimeter kubik atau desimeter kubik itu harus diapain? Itu harus tahu. Dan itu pasti udah dipelajari di kelas di SD dan SMP ya. Gak mungkin sekarang itu nggak tahu ya harus diapain. Nah, ini tinggal dikali aja seperti ini. Nah, rumusnya itu sebenarnya hanya ini saja. Kalian bisa ini perbandingannya ini, tinggal ini dikali persen atau 10 pangkat 6. Ada yang banyak yang tanya, Pak, bagaimana membedakan antara BPJ dan persen? Nah, ini jelas beda ya. Kalau di soal itu ditanyakan persen, ya udah kalian pakai rumus persen. Kalau di soal ditanyakan BPJ, ya udah pakai rumus BPJ. Itu aja sih prinsipnya, nggak ada ya khususnya ya. Ini kok pakai persen nih BPJ, gimana cara membedakannya? Ya yang di soal itu ketentuannya apa gitu aja ya. Yang membedakan itu. Terus yang latihan-latihan soal kemarin kan sudah saya kirimkan pembahasannya di video itu kan cara bagaimana dari 8 soal itu cara mengerjakannya. Itu silakan disesuaikan dengan cara menjawab kalian gitu. Apakah bahas sama atau enggak gitu. Mungkin saja caranya beda tapi hasilnya sama. Nah, mungkin aja benar gitu cara kamu. Itu saja sih ya. Oke, dari menghitung kadar apakah ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada ya ganti saya yang nanya gitu aja. Ya. Oke, tidak ada. Sekarang ganti saya yang nanya. Ini soal yang kemarin. Ini udah ada di video. Ini juga udah ada di video. Ini yang belum ada di video. Nah, ini. Coba dikerjakan. Saya kasih waktu berapa ya? 2 menit lah. Harusnya selesai 2 menit. Bisa dikerjakan. Ya, formalin adalah campuran zat pengawet yang mengandung formaldehid 37% dan metanol biasanya 15% di dalam air. Tentukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat 5 liter formalin. Nah, pasti kalian sudah sangat familiar dengan formalin ya, yang biasanya ada di berita-berita itu zat pengawet mayat ya yang digunakan buat biasanya makan kalau penjualnya tidak bertanggung jawab gitu. Ini saya ajarkan kalian bikin formalin gitu. Ya walaupun tidak mengajarkan secara langsung ya, yang penting bahan-bahannya dulu lah. Oke, berapa yang jawabannya? Semuanya kerjain ya, saya pantau nih.
Ada yang sudah dapat jawabannya? Oke, Delia, Deviana. Formaldehid 1,85 liter, metanol 0,75 liter. Oke, siapa nih? Delia Devina, tolong dijelaskan gimana cara kamu mendapatkannya jawaban ini. Jadi yang 30% formaldehidnya itu saya jadiin pecahan 30 Ya. 35/100. Nah, itu kan mau bikin 5 liter formalin, jadi saya kali 5. Yang persentase tadi saya kali 5. Nah, hasilnya jadi 1,85 liter formaldehid. Nah, yang untuk metanolnya caranya sama juga, yang persennya jadi saya jadiin pecahan terus dikali 5. Hasilnya 0,75 liter. Oke. 0,75 liter metanol, 1,85 liter formaldehid. Itu kalau dijumlahkan berapa? 2,60 liter. Kan butuhnya 5 liter. Gimana ayo? Kan membuat 5 liter. Jadi kalau dijumlah masih 2,6. Kan sisanya air, Pak. Oh ya, itu ya. Sisanya air. Ya. Itu airnya belum disebutkan. Kan di sini soalnya ada tentukan bahan-bahan yang dibutuhkan. Berarti air kan termasuk bahan. Bahan yang dibutuhkan. Berarti airnya berapa? 2,4 liter. 4 liter. Ya, dia harus detail. Ini kalau dicampurkan 1,85 formaldehid sama 0,75 mah isinya cuma 2,6 gitu, bukan 5. Kan kita pengennya 5. Berarti ada airnya yang harus kita tambahkan. Gitu ya. Jadi caranya ya tadi kita jadiin 37%-nya tuh kita tulis di sini 37/100. Lalu dikali 5 liter. Nah, ketemu 1,85 liter. Ini untuk yang formaldehid. Lalu untuk yang metanol sama caranya. 15/100 dikali 5 liter. Ketemu 0,75 liter. Metanol. Ini kalau dijumlah keduanya hanya 2,6 liter. Berarti airnya 5 liter. Ini sama dengan ya. Air sama dengan 5 liter dikurangi 2,6. Ketemu 2,4. Jadi seperti ini ya. Cara mengerjakannya. Kurang lebih seperti ini. Mohon maaf kalau tulisannya jelek ya. Karena saya nulisnya pakai mouse. Kalau nulis langsung ya sebenarnya nggak bagus-bagus amat ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang soal ini? Apakah atau semuanya sudah bisa? Bisa ya? Jelas? Nanti kalau ada tanya silakan tanya aja langsung ya. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini saya hapus dulu ya. Clear all drawing. Oke. Soal selanjutnya. Andre memiliki 1 botol sirup obat batuk merek Dixolvon ukuran 100 ml. Di kemasan sirup obat tersebut tertulis tiap 5 ml mengandung bromhexane, hidrochloride 4 mg, dan etil alkohol 3,72% W/W. W/W ini berat per berat. Jadi yang dibandingkan tuh massa dengan massa. Ya. Jika hasil analisis Andre mendapatkan berat jenis
sirup disolvon atau massa jenis sirup disolvon sebesar 1,35 gram per sentimeter kubik. Berapakah massa total dalam satuan miligram masing-masing bahan yang tertera dalam satu botol sirup obat tersebut? Jadi yang tertera kan hidroklorid dan etil alkohol. Berarti yang ditanyakan hanya itu. Bromhexane hidroklorid sama alkoholnya berapa. Dalam satuan miligram. Oke. Silakan dikerjakan. Kalau yang sudah boleh menjawab. Dituliskan di kolom chat atau boleh membuka ininya, mic-nya. Hitungnya boleh pakai kalkulator ya kalau susah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Atau menjawab, ada yang mau menjawab, silakan. Jawabannya berapa?
Oke? Ayo jangan lama-lama. Oh ini semua jago masih lama. Bromhexane hidrokloridnya berapa? Halo, masa nggak ada yang jawab sih? Satu pun. Nggak mungkin ini, nggak mungkin. .8 miligram per mililiter bukan, Pak? Yang mana? Yang bromhexane hidroklorid. Yang pertanyaannya tuh yang tertera dalam satu botol sirup. Satu botol kan 100 mili. Berarti berapa? Masa total. Berapakah masa total bahan yang tertera dalam satu botol sirup tersebut? Berapa? Berapa miligram? Saya tunjuk nih kalau nggak ada yang jawab. 80, Pak. Iya, siapa nih yang jawab? Alia, Pak. Alia, coba 80 mg. Terus yang etil alkoholnya? Etil alkoholnya berapa? Nggak ngerti, Pak. Maksudnya gimana itu? Ada yang udah jawab etil alkoholnya berapa? 18,4 bukan, Pak? 18,4. Ada yang punya jawaban lain? Oke, kita bahas ya. Oke, diperhatikan coba ya. Ini kita hitung bromhexane hidroklorid. Ya, saya tulis seperti ini. Kan di situ tertulis 4 mg, tiap 5 mili terdapat 4 mg. Kalau 100 berapa? Gitu kan berarti kalau 5 mili itu dia punya 4 mg. Ya kan? Nah, kalau 100 berapa? Gitu kan? Kalau 100 berapa gitu. Kita tulis X misalnya seperti itu. Nah, berarti kan ini tinggal dikali silang kan? Nah, berarti X sama dengan 4 dikali 100 dibagi 5. Ketemu 80 miligram. Oke, jadi seperti ini. Untuk bromhexane hidroklorid. Nah, kalau etil alkohol, kan di sini dia W per W. Artinya kan berat dibagi berat. Tadi kan saya sudah bilang gitu. Sementara volumenya ini dalam satuan mililiter. Berarti kan nggak bisa gitu. Makanya kita harus mengganti satuan mililiter ini menjadi satuan massa. Ini kan masih volume. Kita jadi massa dengan bantuan ini. Massa jenis. Nah, berarti massa sirup obat batuk itu massa sirup. Wah, tulisannya jelek sekali. Massa sirup berarti berapa? Massa total sirupnya. Massa sama dengan rho dikali volume. Ini kan? Iya. Rho-nya berapa? 1,35 gram per sentimeter kubik. Nah, satuan mililiter itu berapa? 1 mililiter itu berapa sentimeter kubik? Kan mililiter nih. Di sini kan sentimeter kubik. Ya kan nggak sama. Apakah 1 mililiter 1 sentimeter kubik? Kita harus ubah gitu. Berarti kan kalau dalam fisika atau matematika yang sudah kalian pelajari, mililiter itu sama dengan sentimeter kubik. Sebanding mereka tuh. Sama gitu. Makanya di sini tinggal dikali 100. Karena 100 ml itu sama dengan 100 cm kubik. Kita terus seperti ini. Nah, ini kan sentimeter kubiknya sama. Bisa kita coret. Jadi, masanya berapa? Massa total 100 ml itu adalah 135 gram. Nah, lalu kadarnya kan ini 3,72 setiap 5 mili. Nah, kalau 100 mili apakah kadarnya berubah? Sama. Obat sirup itu kan
homogen. Jadi mau diambil 5 mili, 10 mili, 100 mili, itu kadarnya itu sama. Walaupun ya, massa yang di dalamnya itu berbeda. Maka kita pakai kadar. Karena kadarnya persen, berarti pakai rumus persen kan. Persen sama dengan massa etil alkohol dibagi massa total sirup. Ya kan? Karena di sini persen, berarti dikali 100%. Ini kan. Nah, kita tinggal masukkan angkanya aja. Di sini kan 3,72, berarti 3,72% sama dengan massa etil alkoholnya di sini kan yang kita cari, berarti di sini X dibagi massa sirupnya tadi berapa? Ini kan 135 gram. Tulis 135 gram dikali 100%. Nah, ini juga tinggal kita kali silang aja kan. Kalau dari matematika itu, kan kalian pindah ruas itu kan tinggal dikali silang gini kan. Ya kan? Yang atas jadi yang dikali dengan yang bawah gitu sebaliknya. Berarti ini kan X ini kan dikali dengan 1 kan. Jadi tetap jadi X. Nah, kita pindah sini ya. Berarti di sini kita tulis seperti ini. X sama dengan berarti 3,72% dikali 135 gram dibagi, nah ini kan harusnya ke bawah nih, ikut X kan, tapi karena X-nya kita cari berarti dia di bawah lagi, ini 100%. Aturan matematika aja nih ya, ini persennya bisa kita coret nih. Nah, tinggal dihitung nih, pakai kalkulator ya. Saya pakai kalkulator di sini, 3,72 dikali 135 dibagi 100. Hasilnya ini ya 5,022 gram. Nah, ingat yang di sini yang diminta adalah miligram. Berarti kita rubah dari gram jadi miligram. Berarti dikali 1000 menjadi 5022 miligram. Gitu. Ya. Jadi jawabannya bromheksanhidrokloridnya adalah 80 mg dan etil alkoholnya adalah 5022 mg. Seperti ini. Ada yang mau ditanyakan atau yang masih belum paham? Silakan. Tanya aja. Oke. Paham semuanya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin pembelajaran kita cukup sama sekian untuk hari ini. Jangan lupa hari ini isi absen di Google Classroom, lalu isi asesmen mandiri. Ada asesmen mandiri yang harus diisi untuk hari ini. Dan setelah ini akan saya post tugas, ya, tugas 1 yang harus kalian kumpulkan minggu depan maksimal ya. Jadi mungkin kalau kalian mau mengerjakan sekarang itu ya boleh gitu. Tapi yang maksimal terakhir itu minggu depan hari Jumat ya. Mungkin itu pertemuan kali hari ini karena materinya udah habis dan sudah direview, kemungkinan akan diadakan ulangan setelah ini. Tapi waktunya nanti akan saya infokan lebih lanjut ya. Tenang, akan saya infokan seminggu sebelumnya pasti ulangannya itu ya. Kalau mau ada ulangan gitu. Jadi jangan khawatir kalau nggak dikasih kabar untuk ulangan ya. Tuh, jadi dipersiapkan saja materinya. Kemungkinan akan ada ulangan dan kemungkinan di pertengahan September itu akan ada ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Jadi silakan mulai dibaca-baca lagi, dipahami. Kalau ada yang masih belum paham silakan ditanyakan. Ya, bisa lewat WA ke saya atau tulis di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Itu saja pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan dalam selama pertemuan kita ini, silakan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah bergabung. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada kendala yang belum bergabung, tolong dikabari untuk mengerjakan mengisi absen dan mengerjakan tugas ada di Google Classroom.
Dan mungkin nanti bisa menonton recording yang kita lakukan untuk hari ini. Akan saya share linknya setelah saya upload di Google Classroom. Itu saja. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita, dan orang-orang terdekat kita. Berdoa, dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa dapat dicukupkan. Sekali lagi terima kasih. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.